teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Mustafa Chandra dan saya Pandu Dewardana. Oke, hari ini kita akan membahas masalah yang tidak hanya penting bagi negara, tetapi juga sangat penting bagi masa depan kalian, yaitu korupsi. Oke, jadi menurut kalian itu apa sih korupsi itu? Ada yang kalian berpendapat nggak? Oh iya, ya. Korupsi adalah pejabat publik yang menyalahgunakan dana publik untuk keuntungan pribadi. Oke, ada lagi? Saya. Oke, masih yang baju hitam. Menurut saya korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi seperti uang, harta atau kekuasaan. Boleh. Nggak ada yang lain mungkin? Ada yang lain mungkin? Aku minta satu orang lagi buat berpendapat. Udah nggak ada lagi? Cukup. Oke, jadi korupsi sebagai ancaman jangka panjang, yaitu korupsi bukan sekedar tidak mencuri, tetapi korupsi juga adalah virus sosial yang merusak kepercayaan publik dan menghambat kemajuan bangsa. Misalnya, contohnya kalau di lingkungan kampus, dana beasiswa dikorupsi. Kalian untuk mendapatkan pendidikan tanpa salah, kan rugi juga kan buat kalian. Jadi ya hal tersebut itu ya simpel kayak beasiswa itu uangnya dikorupsi atau yang lain-lain, itu contoh kayak kejahatan di lingkungan kampus. Oke, yang ketiga, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Kita butuh benteng pertahanan moral dalam diri setiap warga negara. Benteng itu adalah etika Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu ada korupsi, kegagalan integritas. Di sini ada 3 level nih. Yang pertama ada korupsi material, yang kedua ada korupsi wewenang, yang ketiga yaitu korupsi waktu dan tanggung jawab. Untuk yang pertama, korupsi material nih. Dari kata-katanya ada material, yaitu materi. Jadi contoh dari korupsi material itu seperti penyalahgunaan uang nih. Jadi teman-teman misal diberi tanggung jawab untuk mengelola uang, namun mengambil sedikit uang tersebut untuk kepentingan pribadi, itu dinamakan korupsi material. Gitu. Untuk yang kedua ada korupsi wewenang. Apa sih korupsi wewenang itu? Jadi di korupsi wewenang yaitu menggunakan jabatan untuk menguntungkan keluarga, teman, yang biasa disebut nepotisme. Jadi misalnya teman-teman punya jabatan tinggi di perusahaan besar, misal teman-teman jadi supervisor, terus teman-teman punya saudara yang butuh kerja, terus langsung direkrut begitu saja. Jadi itulah contoh dari korupsi wewenang. Yang ketiga ada korupsi waktu dan tanggung jawab. Dan yang sering kita abaikan itu contohnya dari korupsi waktu dan tanggung jawab itu datang terlambat ke kampus maupun kelas. Terus ada malas saat bertugas di kelompok. Terus ada mungkin ini sedikit relate ya teman-teman, yaitu sering titip absen. Terus jadi ini adalah benih-benih mental korupsi yang harus kita kabur sejak dini. Jadi begitu teman-teman. Jadi walaupun kita pernah titip absen, terus malas berkelompok sama datang terlambat, kita perbaiki ya teman-teman. Oke? Setuju teman-teman? Oke, di subtema yang ketiga yaitu adalah Pancasila sebagai fondasi moral anti korupsi. Nah, di sini itu mencakup dari 5 sila Pancasila. Yang pertama dari ketuhanan yang Maha Esa, itu integritas dan akuntabilitas transenden. Sila pertama menanamkan konsep integritas absolut. Jika kita meyakini Tuhan, kita meyakini adanya pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari hukum manusia. Korupsi adalah bentuk kemunafikan moral, mengaku beriman tapi melanggar nilai kejujuran. Yang kedua, dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu keadilan dan anti eksploitasi. Korupsi adalah tindakan yang paling tidak adil dan tidak beradab. Tindakan ini eksploitatif, memanfaatkan posisi untuk merugikan orang banyak. Sila kedua menuntut kita untuk menghormati hak setiap orang, dan korupsi adalah penghinaan terhadap hak tersebut. Lalu yang ketiga, dari sila yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia, trust dan solidaritas nasional. Bagaimana sih korupsi itu dapat merusak persatuan? Korupsi melahirkan ketidakpercayaan antara rakyat dan pemimpin. Jika rakyat tidak lagi percaya kepada negara, maka solidaritas dan persatuan akan hancur. Integritas adalah pengangkat bangsa. Oh iya, ini teman-teman dari poin yang ketiga dari persatuan Indonesia. Kan di sini dijelaskan kalau korupsi itu melahirkan ketidakpercayaan antara rakyat dan pemimpin. Nah, aku pengen tahu kayak menurut kalian itu di Indonesia sendiri itu udah
ini enggak menerapkan nggak kalau dia itu masih percaya dengan pemimpinnya atau udah nggak percaya lagi sama pemimpinnya? Apa sih contohnya? Aku bisa minta 2 orang nggak buat menyampaikan pendapatnya? Ayo teman-teman yang punya pendapat silahkan. Boleh mas? Oke. Saya masih belum mas, karena dari kasus-kasus yang terbaru kemarin seperti ada pejabat yang kemarin bicara, dan itu menunjukkan arti kurang percaya pada pejabat di Indonesia itu sendiri. Oke, ini kalau menurut aku ya, menurut saya sendiri, semua apa yang mau kita lakukan maupun baik maupun salah itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan menurut saya kalau di Indonesia sendiri itu masih kurangnya sumber daya manusia yang menganggap pemimpin itu dia cuma bisa menyuruh atau apa ya, membuat peraturan dan lain-lain, tapi pemimpin itu sendiri kurang turun ke rakyat-rakyatnya. Jadi poin yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tanggung jawab, amanah, dan keterbukaan. Korupsi mengkhianati amanah rakyat yang diberikan melalui musyawarah dan demokrasi. Sila keempat menuntut keterbukaan atau transparansi. Pejabat yang korupsi pasti tertutup. Kita harus menuntut transparansi sebagai bentuk pengamalan sila keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni pemerataan hasil pembangunan. Keadilan sosial, korupsi adalah penghalang utama keadilan ini, karena hasilnya hanya dinikmati segelintir kalangan elit. Komitmen anti korupsi adalah komitmen pada cita-cita kemerdekaan. Dari yang sila kelima ini, misalnya contoh kayak pembangunan jalan-jalan yang ada di pelosok-pelosok desa, nah itu seringkali magang atau apa ya, ngaret lah istilahnya, terlambat. Nah itu kurangnya transparansi dari pihak pendanaan kayak APBN. Tahu nggak APBN itu apa, teman-teman? Oke, jadi APBN itu adalah anggaran pembelajaran belanja negara. Dia itu yang mengatur bagaimana di setiap provinsi, di setiap sampai ke tingkat bawah RT RW, dia itu pasti punya anggaran yang berfungsi untuk dia itu memberikan pendanaan, misalnya untuk pendanaan untuk infrastruktur kayak jembatan, kayak balai RW atau dan apa ya, kayak bangunan-bangunan yang di kampung-kampung atau di perumahan lainnya. Oke, next. Selanjutnya itu ada solusi dan peran pemuda untuk transformasi moral dari kelas ke publik. Jadi solusi pertama ini ada pendidikan etika, mindset, anti korupsi. Kita harus ubah cara kita berpikir, fokus pada penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang jangan pernah ragu untuk mengkritisi diri sendiri sebelum bertindak. Lalu yang kedua ada disiplin moral lawan korupsi di lingkungan kampus. Jadi kita harus disiplin moral nih, artinya melawan korupsi tanggung jawab di kampus. Jadilah mahasiswa yang jujur, tepat waktu, dan adil pada teman sekelompok. Ini adalah pelatihan integritas terbaik kita. Jadi yang ketiga ada jejaring moral dan suara kritis. Di masa depan, jadilah generasi yang berani menyuarakan kebenaran, gunakan media sosial dan forum diskusi untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi berdasarkan Pancasila. Jadi jadilah kompas moral bagi lingkungan sekitar kalian. Oke, dari 3 poin yang telah disampaikan Pak tadi, barangkali teman-teman ada solusi lain nih buat apa ya, atau solusi atau gimana sih peran kita itu sebagai pemuda buat menjalankan etika moral kita dalam masalah korupsi di Indonesia ini. Teman-teman barangkali ada punya pendapat atau aku punya solusi kayak ini atau mungkin bisa mendefinisikan peran pemuda itu mana sih di Indonesia itu. Dan kita itu mahasiswa yang seharusnya udah mahasiswa lagi yang dituntut untuk pikir kritis, yang harus punya apa ya, kebebasan lah kita itu buat berpendapat. Ayo teman-teman, kalian ada yang punya pendapat atau bisa menyampaikan solusinya? Aku minta 1 orang aja guys. Oke. Jadi menurut saya solusinya itu saat ini kita menerapkan Pancasila tadi sebagai pedoman hidup, kemudian mengajarkan adik-adik kita yang mungkin masih kecil atau masih belum dewasa, masih belum bisa berpikir kritis, diajarkan bagaimana mengaplikasikan Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari. Oke. Mari kita pahami, korupsi adalah masalah mentalitas. Pencegahan terbaik adalah dengan membangun benteng moral Pancasila di diri kita masing-masing.
ketika mau kita buat godaan sebesar apapun akan mudah ditolak. Nah, seperti yang itu tadi, semua itu awal dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita itu punya kemauan, punya niat, jadi kita itu bakal mencapai tujuan itu. Tantangan saya untuk kalian, mulai hari ini setiap kali Anda mengingat Pancasila sebagai pedoman kalian, ingatlah bahwa itu adalah janji moral untuk hidup adil, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar menerapkan etika Pancasila, bebas dari korupsi. Terima kasih atas perhatian dan komitmen kalian. Ini aku buka sesi tanya jawab, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Jelas, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, masnya boleh. Bagaimana agar seorang tidak korupsi? Kalau orang gimana cara orang itu tidak korupsi, itu sudah disampaikan waktu kesimpulan tadi, tergantung dari niat mereka. Misal niat hati mereka bisa bekerja kayak di perusahaan bank atau di lain-lain, apalagi yang contohnya itu sensitif kayak di perusahaan yang berhubungan dengan uang, itu kan pasti orang itu mudah tergoda lah dengan namanya uang. Siapa sih yang nggak mau uang? Aku pun ya mau ya, apalagi Pandu yang Betul banget. jadi seperti itu tadi, kayak kita mau tidak korupsi itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita punya niat, punya kemauan, kita bekerja itu jangan enjoy tanpa paksaan lah, kita tuh nggak mau lah itu yang namanya korupsi itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh Pak. Apa yang dimaksud dengan benteng pertahanan moral dalam konteks melawan korupsi, Mas? Oke, jadi tadi kan dijelaskan nih ada benteng pertahanan moral gitu kan. Nah, itu sebenarnya maksud dari benteng pertahanan moral itu yaitu etika Pancasila. Jadi gitu Mas. Etika dalam berpancasila. Oke, jadi melengkapi aja. Jadi benteng moral Pancasila itu yaitu tadi yang ada di hati kita masing-masing. Jadi kita itu kan setiap orang itu punya moral, punya moral. Tapi karena itu orang itu menganggap kita itu orang yang nggak moral. Itu kan harus yang kita cari dalam jati diri kita masing-masing. Gimana kita itu bisa dinilai orang itu punya moral atau gimana itu ya kita yang melatih diri kita masing-masing. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah. Mengapa dalam pusat dan korupsi itu perlu melatih Pancasila? Karena itu sendiri ya di Indonesia itu pedoman agama hidup orang Indonesia itu Pancasila. Jadi apapun contohnya kayak di lingkungan rumah sendiri aja pasti ada yang namanya norma. Norma itu sendiri yang membangun kita lah, kayak pasti kan kita itu punya norma-norma di kampung. Contohnya kayak kalau malam nggak mungkin kan kita respect sama pakai kenapa di kampung, kayak mungkin kan itu mengganggu haji atau anak kecil atau orang tua yang berusia. Nah itu tadi, jadi kenapa sih kok korupsi itu berhubungan banget sama yang namanya Pancasila? Karena itu tadi Pancasila itu sudah menjadi pedoman dan program hidup bagi bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih, satu aja. Silakan. Boleh Mas. Ya. Apa janji moral yang harus diingat mahasiswa setiap kali mengingat Pancasila? Oke, apa janji moral yang harus diingat oleh mahasiswa? Ya. Pancasila. Betul. Oke, jadi sebenarnya simpel sih. Jadi janji moral itu untuk hidup secara adil, jadilah hidup secara adil, terus jujur dan bertanggung jawab. Sesimpel itu sih. Oke, apa sudah tidak ada yang memiliki pertanyaan lagi atau masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya lain. Silakan. Integritas absolut itu apa ya? Integritas absolut. Oke, bisa dijawab nih Mas ya. Jadi integritas absolut adalah konsep moral yang diterangkan oleh sila pertama Pancasila. Jadi seperti ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Cukup Mas. Oke. Jadi loh, integritas absolut itu suatu definisi yang kita itu meyakini Tuhan, kita itu meyakini adanya pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari hukum manusia. Jadi kalau kita melakukan kesalahan atau apapun, kita itu pertanggungjawabannya itu aslinya bukan sama manusia. Tapi Tuhan itu yang lebih tahu pertanggungjawaban kita. Oke, Bang Melihat yang bertanya lagi? Seperti Mas Nana? oke. Seperti di surat yang lompat yaitu tentang korupsi wewenang. Ya, saya mau bertanya, bagaimana cara anak pejabat tidak menyalahgunakan jabatan orang tuanya? Oke,
Pertama ini harus dilihat dari berbagai banyak faktor. Pertama dari faktor anak sendiri. Kalau dari anaknya sendiri itu harus dari dalam dirinya sendiri, dari niatnya tadi. Yang kedua dari faktor orang tua. Di mana-mana namanya anak itu adalah representasi dari orang tua itu sendiri. Misal aku sebagai anak, aku melakukan kesalahan gini. Nah pasti kan orang itu menganggapnya, oh kamu itu anaknya siapa sih? Benar nggak? Kamu itu anaknya siapa sih kok kayak gini. Nah itu tadi. Dan menurut aku pendidikan dari orang tua itu sangat penting juga bagi anak. Oke, dari Mas Afan. Untuk pelaku korupsi, menurut Anda apa hukuman yang bisa membuat para pelaku mendapat efek jerah? Oke, nah ini kan dari sampai sekarang aja dari koruptor itu hukumannya itu seringnya kan penjara. Itu ya aku lihat di beberapa berita aja lah, di beberapa berita aja itu dari koruptor sendiri namanya penjaranya kok lihat masih kamar di dalam, ada dapurnya. Ya kalau pemikiran saya sih ada AC-nya. Ini penjara atau kos-kosan gitu? Kos-kosan kayaknya. Nah kalau menurut aku sih yang paling jerah ya. Cuman kayaknya ini udah berbagai orang ini udah banyak yang menginginkan apa ya hukuman ini lah. Ada yang tahu nggak? Satu lagi perampasan aset. Kan kita tuh sering ya kalian lihat di berita itu sering adanya demo yang kayak DPR itu menurunkan peraturan kayak gini. DPR itu kan harusnya kan mendengar suara rakyatnya, tapi dari suara rakyatnya itu ingin perampasan aset. Tapi ya itulah namanya ini ya kan, namanya pejabat tinggi bebas maunya sendiri, itu tidak disasarkan namanya undang-undang perampasan aset. Ya, tapi semoga lah kedepannya kita sebagai mahasiswa yang nanti bakal menjadi calon-calon pemimpin negara, calon-calon ini jurusan apa semuanya? Nah, calon-calon engineering muda, calon-calon pemimpin muda, supervisor muda, itu yang bakal apa ya memimpin negara kita. Oke, izin menambahkan ya Mas ya. Gimana supaya koruptor itu tadi bisa jerah itu. Nah, sebenarnya kita kan punya badan hukum sendiri sih yang membuat peraturan perundang-undangan dan sebagainya itu. Jadi masalah efek jerah sebenarnya itu tergantung. Kita kan punya hukum sendiri nih, misal kita korupsi, ada pejabat korupsi di penjara gitu kan. Masalah efek jerah atau tidaknya itu sebenarnya dari orang itu sendiri. Tapi yang kita bisa lakukan itu misal ada peraturan yang tidak sesuai dengan diri kita. Kalau cuma orang pejabat korupsi cuma di penjara doang, jadi apa-apain. Kan enak sih kalau keluar kalau uangnya belum diambil itu masih bisa digunakan gitu kan. Gimana caranya kita sebagai pemuda itu bisa menyuarakan nih mungkin ke DPR, kita melakukan demokrasi agar tersahkan tadi yang apa namanya perampasan aset tersebut. Jadi semoga di undang-undang perampasan aset ini segera terrealisasikan dan semoga para koruptor semakin sedikit dan tidak ada. Oke, itu dia kuliah tamu kita hari ini. Saya Padi Diwardana. Saya Abdul Rizal Chandra mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kemudian. Kami dari kelompok. Oke, udah sukses ya. Udah, ayo 1, 2, 3. Sekian video kuliah umum dari kelompok 1 PC 56. Kelompok PC 56. Kelompok